Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan makalah kami dengan judul Keamanan dan Privasi Data Kesehatan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Olivia Sofi. Saya Ain Fadlili. Saya Nana Bimani. Saya BCN Nabila.id. Saya Angelina Sepira Priscilla. Latar belakang dari makalah tersebut, perkembangan pesat teknologi informasi telah merevolusi sektor kesehatan, memungkinkan pengelolaan data pasien yang lebih efisien. Namun, digitalisasi data kesehatan juga membawa tantangan baru terkait keamanan dan privasi. Data kesehatan sensitif ini rentan terhadap berbagai ancaman seperti serangan siber dan penyalahgunaan data yang dapat berdampak buruk bagi individu dan institusi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya serius dalam melindungi data kesehatan melalui penerapan regulasi yang ketat, penggunaan teknologi keamanan yang canggih, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Ancaman yang dapat mengancam keamanan dan privasi data kesehatan. Implementasi rekam medis elektronik di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Meskipun teknologi ini menjanjikan efisiensi dalam pelayanan kesehatan, kurangnya payung hukum yang jelas dan spesifik untuk rekam medis elektronik menjadi salah satu hambatan utama. Selain itu, kendala teknis seperti keterbatasan anggaran untuk teknologi keamanan seperti enkripsi dan biometrik juga menghambat penerapannya secara langsung. Permasalahannya legalitas yang belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi tersebut juga menjadi tantangan tersendiri. Akibatnya penggunaan rekam medis elektronik di Indonesia masih belum maksimal dan seringkali terkendala oleh prioritas lain seperti sistem elektronik yang lebih umum dan yang digunakan di rumah sakit. 3. Perlindungan data kesehatan untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan informasi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDB Nomor 27 Tahun 2022 memiliki implikasi signifikan terhadap sektor kesehatan. UU ini secara tegas mengatur perlindungan data pribadi yang bersifat spesifik dan genetika. Secara data pribadi umum seperti nama dan alamat, dalam konteks kesehatan, UU PDB menempatkan individu sebagai objek data yang memiliki hak untuk melindungi data pribadinya. Sementara itu, lembaga kesehatan seperti rumah sakit berperan sebagai pengendali data yang bertanggung jawab atas keamanan dan privasi data pasien. UU PDB mewajibkan pengendalian data untuk mendapatkan persetujuan yang jelas dari individu sebelum memproses data pribadi mereka dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai. Dengan demikian, UU PDB menjadi landasan hukum yang kuat untuk melindungi data kesehatan pasien di Indonesia. Solusi untuk meningkatkan keamanan data kesehatan yang pertama, pengembangan infrastruktur IT yang aman dengan membangun sistem teknologi informasi yang kuat dan tahan terhadap serangan siber untuk melindungi data medis. Yang kedua, standarisasi keamanan data dengan menetapkan standar keamanan yang tinggi untuk data medis termasuk enkripsi dan kontrol akses yang ketat. Yang ketiga, pengelolaan akses yang ketat dengan memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses data medis. Yang keempat, pelatihan keamanan dengan memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam menjaga keamanan data. Yang kelima, penanganan insiden keamanan dengan menyiapkan prosedur yang jelas untuk menangani insiden kebocoran data. Keenam, audit keamanan berkala dengan melakukan pemeriksaan rutin terhadap sistem keamanan untuk mengidentifikasi kelemahan. Yang ketujuh, pemantauan terus-menerus dengan selalu memantau ancaman keamanan dan melakukan tindakan pencegahan. Yang kedelapan, kolaborasi dalam kebijakan dengan membangun kebijakan bersama yang mencakup aspek
sistematis dalam mengatur pengumpulan, penggunaan, dan perlindungan data kesehatan. Yang keempat, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi data pribadi adalah kunci untuk meminimalkan resiko